Tapi kalau kalian mempertanyakan itu, dan kenapa ini diacungkan tepat pada saat baca syahadat, terus ada hubungannya apa ini dengan syahadat, itu luar biasa. Kalian bisa menemukan pusat semesta dalam diri kalian kalau mau belajar. Nilai setiap manusia tergantung pada kebergunaan dirinya di ruang kehidupan. Meditasi yang paling agung adalah berkarya. Meditasi yang paling agung bukan berdiam diri dalam gua, tapi meditasi yang paling agung adalah memberdayakan diri sebagai kepanjangan tangan semesta untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Semakin banyak kita bisa membahagiakan orang, maka kita pun akan semakin berlimpah kebahagiaan. Ciri manusia paripurna bukan sekedar peduli kepada yang kelihatan, tapi juga selalu peduli kepada yang tidak kelihatan. Oleh karena itu kita beruntung hari ini kita berada di ruang kesadaran untuk melanjutkan proses muhasabah introspeksi diri tentang perjalanan kehidupan kita. Karena hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah sedang belajar untuk menerima semua kenyataan. Dan kenyataan yang terjadi pada kehidupan kita sesungguhnya membawa pesan cinta dari semesta. Kalau kita berhenti mempertanyakan mengapa ini terjadi, tetapi kita memohon kepada semesta, izinkan saya untuk memahami apa pesan semesta di balik peristiwa, maka kita akan selalu damai. Berhenti menolak yang tidak kita ingin, berhenti serakah kepada yang kita ingin, maka jiwa kita akan selalu suci bersih, jiwa kita akan selalu berkilau. Dan ciri orang yang suci dan bersih jiwanya tidak bisa ditipu oleh bajunya, tidak bisa ditipu oleh penampilan fisiknya. Karena ciri orang yang sudah bersih, suci, bening jiwanya, dia sudah tidak serakah pada yang dia ingin, dia pun tidak pernah membenci yang tidak dia ingin. Dia bisa menerima yang dia ingin dengan yang tidak dia ingin dengan cara yang sama. Dia sudah ganjil, dia sudah witir. Kita selama ini terlalu sibuk dengan sholat witir, apalagi bulan Ramadan, tapi tidak pernah mengerti witir itu apa. Witir itu mengganjilkan sudut pandang. Kita tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk, kan itu produk pikiran. Kita bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya, dan kita bisa menerima pesan di balik semua peristiwa apa adanya. Disitulah awal kita bisa witir yang sesungguhnya. Oleh karena itu syarat witir tentu saja kita harus mengalami fajar. Maka di Quran surat Al-Fajr itu kata-katanya sangat indah. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi fajar. Apa sih fajar itu? Fajar itu adalah saat di mana kegelapan berganti dengan terang. Itu etape yang sangat berbahaya. Setelah fajar masuklah subuh. Subuh itu bahasa Qur'annya adalah falak. Itu transisi yang sangat berbahaya. Ketika seseorang mengalami fajar, kemudian subuh, falak, ada dua kemungkinan. Bisa terus bangkit dan bisa menikmati sinar matahari pagi sampai jam 12 siang, tapi bisa juga tertidur lagi. Dan berbahaya sekali yang tertidur lagi. Makanya Allah bersumpah,
Qul a'udzu birabbil falaq. Allah juga bersumpah wal fajr, demi fajar. Itu sumpah-sumpah yang sangat penting untuk direnungi. Cuman kita selama ini terlalu sibuk membaca sehingga tidak ada kesempatan untuk merenungi pesan-pesan semesta kepada kita. Kalau kita bisa merenungi sumpahnya Allah dalam Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Karena subuh itu etape yang sangat berbahaya. Bisa terus bangkit tapi bisa tidur lagi. Dan kebanyakan manusia, mohon maaf, sadar sebentar jatuh lagi, sadar sebentar jatuh lagi. Itulah yang menyebabkan dia tidak pernah bertemu matahari yang utuh, karena tertidur lagi. Semoga kita setelah sadar tidak tertidur lagi. Makanya kalau sudah memasuki Al-Falaq dan kita sudah memasuki ruang kesadaran baru, maka kita akan sebentar lagi memasuki Qul a'udzu birabbin nas. Makanya kalau kita lihat perjalanan Quran itu sangat indah. Dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya Fataha, ya, artinya adalah pembuka. Pakai alif lam, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kalau pembuka itu artinya kata benda. Makanya kata benda itu pakai al kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris pakai the. The table itu berarti kata benda. The chair kata benda. Nah, kalau bahasa Arab pakai alif lam. Al-Fatihah itu istimewa, pakai alif lam. Jadi Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Pembuka apa? Tentu saja yang harus dibuka itu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu harus dibuka. Pintu yang sudah terbuka tidak perlu dibuka lagi. Jadi keadaan yang tertutup itu yang harus dibuka. Dan syarat untuk bisa dibuka tentu saja harus tahu kuncinya. Makanya Al-Fatihah itu sebetulnya adalah kunci pembuka. Apa yang harus dibuka? Lihat saja, surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Ba itu babun, pintu. Tapi ba juga artinya adalah baitullah. Apa artinya baitullah? Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi sebetulnya Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rumah Tuhan yang ada dalam diri. Bukan rumah Tuhan yang buatan manusia. Bagaimana Tuhan ngengken wamanen pada manusia untuk membuatkan rumahnya? Dan Tuhan sudah membuat lokus tersendiri sebagai tempat tinggalnya. Makanya Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang-orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kalau kita sudah bisa membuka ketertutupan diri dengan Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan angka 7 itu angka yang sangat spesial. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Di balik angka 7 itu luar biasa. 17 Ramadan belakangnya 7. 27 Rajab, Isra Mi'raj belakangnya juga 7. Kalau kita bisa jamaah bersama Allah, itu juga 27. Di belakang angka 7 itu banyak sekali rahasianya. Beruntung mereka yang sudah menemukan rahasia itu. Karena yang sudah menemukan rahasia itu, dia akan bisa melihat semesta dalam dirinya. Dan siapa yang sudah menyaksikan semesta dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sehingga ada transisi iman dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin, naik menjadi hakul yakin, dan puncaknya menjadi isbat al yakin. Isbat itu sudah jadi nama hari, namanya Sabtu. Sabtu itu hari isbat, hari keteguhan, harinya orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Makanya kita sering salah.
Hari Sabtu adalah harinya umat Yahudi. Padahal Yahudi itu bahasa Arab dari kata hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk udah memasuki isbat. Setelah memasuki isbat, jangan keluar lagi dari isbat. Maka siapa yang melanggar hari isbat, ya fi sabti dalam bahasa Quran, maka aku akan jadikan dia kera yang hina. Sama jari-jarinya 10, sama kakinya 2, tetapi dia dalam pandangan semesta bukan lagi sebagai manusia, tetapi kera yang amat hina. Itulah pentingnya, begitu kesadaran sudah muncul jangan tidur lagi. Begitu kesadaran muncul tidur lagi, maka kita kehilangan al-falak. Begitu al-falak sudah lepas dari diri kita, kita tidak akan mendapatkan an-nas. Kita tidak akan menjadi manusia. Makanya lihat Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah. Al-Baqarah dibuka dengan satu pernyataan yang sangat indah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu pengalaman spiritual, tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau ingin mengerti Alif Lam Mim, ya harus dibimbing untuk bisa mengalami langsung Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim tidak dijelaskan. Karena kalau saya jelaskan, itu tidak akan nyampe pengalaman rasanya. Kalau saya menjelaskan rasanya kopi, berhari-hari juga kalian tidak akan mengerti rasa kopi. Tapi kalau saya bagikan semuanya secangkir kopi, dan kalian akan mengatakan, oh begini ya rasa kopi. Cukup. Selesai, tidak ada penjelasan lagi. Karena agama itu urusan rasa, spiritual itu urusan rasa. Kalau semua harus dijelaskan, ya jelas dong itu bohong. Semua penjelasan itu opini, semua penjelasan itu persepsi. Dan yang paling penting itu bukan persepsi, tetapi kebenaran. Kebenaran adalah pengalaman. Makanya Nabi Muhammad mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham itu harus dari pengalaman, bukan dari membaca. Karena membaca itu hanya memindahkan pengetahuan ke otak. Bahkan ketika pengetahuan dipindahkan ke otak, karakter setiap orang itu akan muncul kalau tidak bisa menggunakan pengetahuan itu. Makanya orang yang banyak pengetahuan tetapi pengetahuannya tidak menolong dirinya, maka karakter dirinya itu akan muncul. Yang karakter singa akan wujud menjadi singa, yang karakter anjing akan wujud menjadi karakter anjing, yang karakter monyet akan wujud menjadi karakter monyet. Justru ya, binatang yang sangat luar biasa dalam dirinya akan terbangunkan dengan pengetahuan yang dijejali di otak kita, tetapi kita tidak mengalaminya dan merasakannya. Itu sangat berbahayanya kalau ngaji terlalu banyak pengetahuan. Walaupun pengetahuan adalah dasar kebenaran, jadi ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, kemudian yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, yang kelima kesabaran. Itu 1/5 dari 5. Walaupun pengetahuan itu bersifat seperti itu, tetapi pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang sudah nyata menjadi sebuah pengalaman. Apalagi kita meyakini sesuatu apa kata orang. Nah, orang yang mengatakannya hanya belum mengalami. Kan banyak yang menceritakan, oh nanti ya di alam anu itu bakal anu. Lah dia sendiri kan belum ke sana. Tapi kan kita mempercayainya. Bahkan seakan-akan iman itu tidak boleh dipertanyakan. Padahal iman itu harus dipertanyakan. Karena tidak mungkin bisa mengimani apa isi air di gelas saya ini kalau tidak mempertanyakan. Kalau saya bilang ini gelas ini isinya susu, jangan percaya sama saya. Buktikan dulu kalau isinya susu. Betul nggak? Jadi jangan percaya sama omongan saya kalau belum bukti. Karena yang saya sampaikan di sini ini adalah ya semacam narasi untuk membuka pikiran. Ini bukan pencerahan ini. Ini juga bukan santapan ruhani. Jangan konyol. Ruhani itu wujudnya nur. Nur itu makanannya nur.
santapan rohani ketika ruh kita memakan nur. Bukan nur yang ini, tapi nur ala nurin. Itu santapan rohani. Kapan itu terjadi? Saat kita bisa mengetahui cara makannya, tahu mana mulut rohani kita dan tahu makanannya. Itu yang disebut dengan hidangan dari langit. Itu yang disebut dengan hari raya itu. Nah, dalam bahasa Quran ada doa yang sangat bagus. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit. Kapan itu terjadi? Saat ruh kita yang berwujud nur itu bisa mendapatkan nur. Itu namanya santapan rohani. Kalau ini santapan pikiran. Kan selama ini asal ngaji disebut santapan rohani. Begitu disuguhi makanan, santapan jasmani. Dua-duanya santapan jasmani. Baik ngaji kayak gini maupun makan nasi timbel sama. Ini belum santapan rohani, jangan GR dulu. Habis apa kamu? Tadi pengajian. Ngaji apa? Santapan rohani. Padahal ini baru santapan pikiran. So pikirannya terbuka. Baru itu aja. Belum kemana-mana ini, belum. Jadi belum kemana-mana ya. Jadi jangan GR. Belum kemana-mana. Dan saya tidak menawarkan pahala di sini. Karena saya tidak punya pahala. Saya juga nggak ngerti pahala itu apa. Saya cuma percaya orang yang datang ke sini karena ingin tahu, ingin berubah, ingin cerdas, ingin waras. Itu aja. Dan saya memberikan kajian ini ya untuk orang-orang yang ingin dewasa. Itu aja. Ingin berubah, ingin bahagia, ingin merdeka hidupnya. Kalau kita ngaji saja ke sini masih mikirin pahalanya apa, satu langkah sekian pahalanya, makanya supaya pahalanya banyak muter-muter dulu sebelum nyampe di sini. Di sini tidak ada tawaran untuk itu. Ya mau ngaji boleh, nggak ngaji juga boleh. Dan saya tidak pernah menawarkan apa-apa, kecuali menawarkan kesadaran. Yuk kita jadi orang sadar, yuk jadi orang yang waras, gitu aja. Karena dalam teori motivasi ada 4 jenis motivasi. Motivasi yang paling rendah, melakukan sesuatu karena ada reward. Jadi melakukan sesuatu karena ada iming-iming. Itu motivasi yang paling rendah itu. Motivasi yang kedua adalah punishment motivation. Melakukan sesuatu karena takut ancaman. Itu motivasi yang rendah, dua-duanya sangat rendah. Itu hanya berlaku buat orang-orang yang tidak waras, yang tidak sadar. Yang waras, yang sadar, tentu saja melakukan sesuatu bukan karena ingin sesuatu, melakukan sesuatu bukan karena takut sesuatu, karena need motivation. Ada kebutuhan dalam diri. Tanya sholat kita. Kalau sampai hari ini sholat kita baru sebatas kewajiban, wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya itu motivasi yang paling rendah. Masih jauh ke ikhlas itu. Jangan bicara ikhlas lah, omong kosong. Kalau Anda sudah bisa sholat karena need, butuh. Saya butuh manunggal bersama Allah. Karena memanunggal bersama Allah rasanya damai luar biasa. Dan di situ saya menemukan kebahagiaan di dalam diri saya yang tidak saya temukan di luar diri saya. Itu sudah need itu. Dan puncaknya motivasi ada love motivation. Melakukan sesuatu karena cinta. Maka siapapun yang melakukan sesuatu karena senang pasti berkembang. Jadi kalau para hadirin sekalian datang ke sini karena senang untuk mengumpulkan pengetahuan baru, senang untuk melakukan perubahan diri supaya sudut pandang kita benar, senang berkembang. Maka saya tidak menawarkan pahala-pahali, tidak.
Saya juga ngerti pahala itu bahasa apa. Karena di Quran tidak ada pahala. Silakan tunjukkan sama saya dari 30 juz Quran, ada nggak di Quran pahala? Gak ada. Di Quran cuman ada falahum ajrun ghairu mamnun. Yang ada tuh ajrun. Ajrun itu bahasa aslinya adalah zarah. Zarah itu artinya adalah zat. Setahu saya, siapapun orang yang melaku guna dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan berkah. Berkah tertinggi bagi orang yang melaku guna dalam hidupnya adalah zatnya Allah. Itulah pahala yang sebenar. Kan kita kadang-kadang ngomong itu ngasal ya. Semoga nanti kita dapat pahala. Begitu saya tanya pahala itu apa? Gak ngerti. Sama seperti kita dalam sholat baca ihdinas syiratal mustaqim. Suka baca itu? Apa artinya? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Berarti kamu sedang di jalan apa? Berarti kamu sedang di jalan apa? Di jalan bengkok. Loh, minta ditunjukin jalan lurus kan? Berarti sedang di jalan bengkok. Gitu aja, nggak ngaku. Karena kita ngasal kan, tidak pernah mikir gitu. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Berarti kita sadar kalau diri saya sekarang sedang berada di jalan yang bengkok gitu. Sederhananya gini, kalian cari alamat saya. Bingung tuh, udah muter-muter. Kan turun dari mobil, nanya orang. Betul? Kapan kita nanya sama orang, di mana rumahnya Pak Saiful Karim? Kapan nanya gitu? Ketika Anda sedang tersesat. Betul? Kalau nggak tersesat nggak nanya orang kok. Betul apa tidak? Jadi ketika kita baca ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus, berarti Anda sedang tersesat. Gitu aja kok. Cuman nggak ngaku. Rasanya kalau udah baca itu soleh aja gitu. Itu kan kesadaran. Cuman kita membaca kalimat itu tanpa kesadaran. Itu aja bedanya. Paham? Doa bukan itu. Doa bukan itu. Doa. Nah sekarang apalagi kalau saya tanya, Siratal Mustaqim itu apa? Saya tanya lagi, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya, jalan yang lurus itu apa? Lah kan kalian itu kalau minta pasti sesuatu yang kalian tahu, bukan? Betul nggak? Minta mobil karena tahu naik mobil tuh enak. Nggak mungkin ada orang minta mobil, saya tanya mobil tuh kayak apa? Saya juga nggak tahu mobil kayak apa. Loh, kok kamu minta mobil? Jadi sama saja kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus, tapi sampai hari ini kita nggak ngerti jalan yang lurus itu apa. Betul apa tidak? Ngasal aja kita tuh ngomong. Makanya pantas kalau Allah juga bingung. Allah sih nggak pernah bingung. Cuman Allah cuman bingung aja gitu. Ini maunya apa? Sama anak kecil udah ngegogoleran ya di halaman rumah minta sesuatu pada kita, tapi kita pun nggak ngerti yang diminta anak itu. Gogolerannya sudah berapa jam? Kan orang tua bingung. Jadi jangan bingung, bikin bingung Allah deh. Ayo, yang suka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tahu siratal mustaqim itu apa? Kan nggak tahu. Padahal orang tua kita sudah ngasih tahu siratal mustaqim itu simboliknya rambut dibelah 7. Itu simbolik, itu bahasa mutasabihat. Rambut dibelah 7, lagi-lagi keluar angka 7 kok. Surat Al-Fatihah 7 ayat. Tawaf 7 putaran, sa'i dan marin sofa dan wah 7 juga. Melempar setan katanya dengan batu 7 juga. Sembari nggak ngerti setannya yang mana. Emang setan itu takut sama batu gitu?
Setan banyak tukang batu kok. Paham? Ya ini asal kita tuh selama ini ngasal. Makanya saya bilang selamat datang di ruang kesadaran, supaya kita sadar, oh selama ini saya minta sesuatu, ternyata saya juga nggak ngerti yang saya minta. Itulah yang disebut dengan terjebak rutinitas bertahun-tahun, merasa paling soleh aja. Kalau udah pakai baju gini, kalian udah pakai peci putih-putih, wah udah semua salah aja, yang benar kamu. Nah di sininya nggak ada. Kalau ditanya argumennya apa juga nggak ngerti. Saya eksperimen ya, saya melakukan riset karena saya ilmuwan. 1000 orang saya pernah melakukan riset. Yang sholat, yang acungkan tangan ketika gini nih, saya tanya, kenapa kamu acungkan tangan gini? Jawabannya sama. Yang pertama ada yang mengatakan nunjuk sama Allah. Lah nunjuk sama Allah pakai gini, nggak sopan banget. Kita aja kalau nunjuk rumah tetangga, di mana rumahnya Ibu Iman, sebelah sana. Kalau itu nunjuk sama Allah kan bisa, harusnya dibebaskan dong. Saya ingin nunjuk sama Allah lebih sopan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru ketawa karena selama ini nggak sadar, suruh gini-gini aja, nggak pernah mempertanyakan buat apa. Padahal ini luar biasa, luar biasa. Ada lagi saya tanya di riset saya, nih riset. Oh berarti itu bukan nunjuk sama Allah. Iya. Oh itu menyatakan Allah satu. Kalau menyatakan Allah satu harusnya bebas. Boleh gini, yang penting satu kan. Boleh gini kan, yang penting satu kan. Kenyataannya nggak boleh. Selesai semua di situ, mereka bingung. Terus buat apa? Nggak saya kasih tahu, enak aja. Biar bingung. Itu ilmu tinggi itu, ya. Tapi kalau kalian mempertanyakan itu, dan kenapa ini diacungkan tepat pada saat baca syahadat, terus ada hubungannya apa ini dengan syahadat, itu luar biasa. Kalian bisa menemukan pusat semesta dalam diri kalian kalau mau belajar. Dan saya tidak mengajarkan di sini karena topik kita bukan itu hari ini. Ini kapita selekta aja supaya kalian pikirannya terbuka. Paham sampai di sini? Nah makanya Syiratal Mustaqim itu apa? Quran menjawab, Syiratal Mustaqim itu adalah Syiratal Lazina An'amta Alaihim, jalannya orang yang dapat nikmat. Harusnya kan nanya lagi, siapa orang yang dapat nikmat ya Allah? Jangan GR dulu. Rumahmu baru, nikmat. Duitnya banyak, nikmat. Makan enak, nikmat. Semua yang bersifat jasmaniah itu bukan nikmat, itu enak. Bedain nikmat dengan enak aja bertahun-tahun gak lulus. Bedakan senang dengan bahagia aja gak ngerti. Kalau kita punya rumah baru itu bukan bahagia, itu senang. Karena kalian mendapat. Bahagia justru melepaskan. Beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu melepaskan. Makanya setelah senang karena mendapat, buru-buru lepaskan yang kamu dapat. Di situ letaknya bahagia. Kamu dapat uang 1 miliar, lepaskan 100 juta, bahagiakan banyak orang. Baru di situ bahagia. Makanya mendapatkan uang itu hak, tetapi melepaskannya itu wajib. Dan hak itu diberikan Tuhan supaya kamu bisa menunaikan kewajiban. Kalian cuma berkutat di hak saja. Semua hak saya. Di hak. Gak ada buat orang. Yang kayak gini-gini gak ngerti.
Padahal sudah beragama puluhan tahun. Luar biasa. Karena kita mabuk bertahun-tahun gak sadar. Teruskan. Siapa orang yang dapat nikmat? Tanya lagi Quran. Jangan menggunakan persepsi. Kenapa kamu mengundang saya ketika kamu punya rumah baru? Tasyakur binikmat. Ntar dulu. Tasyakur bil enak. Enak aja. Tidak ada di Quran orang yang rumah baru itu dapat nikmat, gak ada. Tidak ada di Quran orang yang duitnya banyak itu dapat nikmat. Tidak ada di Quran konglomerat itu kelompok yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin. Kan gak ada rumah baru, gak ada depositonya banyak, gak ada. Ini karena kita ngaji selama ini tidak tahu, tidak punya furqan, tidak punya pembeda, tidak punya pisau untuk membedakan itu. Kita cuma mengikuti apa kata orang tentang itu, ngikutin kebanyakan orang, tidak punya pisau kritis untuk membaca itu. Ayo, saya ajak para sahabat semuanya, yuk kita gunakan kecerdasan yang Allah berikan pada kita. Gunakan pisau itu, gunakan furqan pada diri kita itu pembeda. Makanya kata-kata furqan adanya di mana? Adanya di Quran surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Furqan itu akan jalan di dalam diri kita kalau kita sudah ketiban Al-Quran. Mana Al-Quran? Al-Quran ada 2. Ada Quran yang hadas, ada Quran yang qadim. Ada Quran yang tulisan, ada Quran yang abadi. Yang dibaca para nabi, para rasul bukan yang tertulis, yang tidak tertulis. Zamannya Nabi Muhammad sudah ada Iqra, tapi Nabi Muhammad tidak membaca Quran. Oh, Qurannya belum ada. Apa yang di Iqra? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Yang dibaca adalah kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kalau kalian sudah bisa membaca Quran yang itu, Quran yang tidak bisa disentuh kecuali orang yang suci, maka disitulah kita akan ketemu furqan. Tajam kita bisa melihat mana sampah, mana mutiara, mana debu, mana permata, mana sampah sahaya, mana raja. Tidak bisa dibohongi. Maaf ya, saya apalagi kalau udah mau membantu orang dibuka mata kalbunya, transparan sekali. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? 1000 tahun yang lalu kamu di mana? Itu tergambar jelas. Jadi furqan itu bisa hidup dalam diri kita kalau kita sudah ketiban Quran sejati. Itu yang harus kita ikro setiap saat. Dan kalau kita bisa ikro di level itu, janji Allah apa? Allazi 'allama bil qalam alamal insan malam yalam. Aku akan mengajar kamu dengan penaku sendiri, dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Diperjelas oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Lakukan saja apa yang kamu tahu, maka semesta akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Itu cara pintar tuh begitu. Sehingga masuklah dalam dimensi baru, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Selalu terhubung kita dengan alam tinggi, resonansi dengan alam tinggi. Jadi tubuh kita itu seperti radio, apapun yang dipancarkan dari sana, ketika kita tuning, disamakan frekuensinya. Semua berita dari sana bisa ditangkap di sini. Jadi Allah tuh sekarang siaran setiap saat, dan Allah tuh mengajarkan sesuatu setiap saat.
Cuman radio kita satu baterainya sudah lemah. Yang kedua tidak pernah di-on-kan. Yang ketiga tidak pernah dicunin. Frekuensinya nggak pernah disamakan. Kapan bisa resonan? Karena syarat untuk terdengar pemancar di sana dengan radio kita itu harus disamakan frekuensinya. Begitu sama, cek frekuensinya. Dangdut sampainya dangdut, jazz sampainya jazz. Orang ngomongin apa sampai di telinga kita. Seperti itu sebetulnya mekanismenya wahyu. Seperti itu sebetulnya mekanismenya wahyu. Makanya wahyu sebetulnya adalah getaran-getaran ilahi. Dan getaran-getaran ilahi itu energi. Energi itu frekuensi. Energi itu vibrasi. Dan semua yang di semesta ini sebetulnya vibrasi. Semua itu energi. Cuman kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Mengabaikan semuanya. Lihat saya semuanya. Ini materi kelihatannya. Tapi asal muasal tubuh saya energi. Dari mana ini tercipta? Dari semua saripati semesta. Perpaduan antara api dari matahari, saripati dari tanah, saripati air, saripati udara, menyatu gulung manunggal dalam makanan yang saya makan, mewujud menjadi tubuh saya. Jadi semuanya juga asal muasalnya energi. Dan nanti akan lepas semua, kembali menjadi energi. Makanya energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Disebut saja hukum kekekalan energi. Para sahabat, apa yang akan saya sampaikan pesan hari ini? Memanjat dinding terbesar buatan pikiran. Memanjat dinding terbesar buatan pikiran. Tahu dinding? Dinding itu adalah sesuatu yang memisahkan. Dinding itu sesuatu yang membatasi. Bahkan begitu ada dinding, pandangan kita terhalang oleh dinding. Jadi saya mau kasih tahu, sebetulnya di sini ada dinding besar yang harus kita panjat. Di sini ada dinding penghalang yang membuat kita terhalang. Dan itu yang membuat kita tidak kemana-mana. Sekali lagi, itu yang membuat kita selama ini tidak pergi kemana-mana. Rasa takut itu buatan pikiran. Tapi kita ikuti apa kata pikiran. Pikiran jadi majikan kita. Jadilah kita menjadi identifikasi dari pikiran kita sendiri. Itulah sumbernya penderitaan. Sekarang dinding besar itu akan kita panjat. Jika perlu dinding itu kita runtuhkan. Begitu dindingnya diruntuhkan, tidak ada lagi pemisah. Jerman Timur, Jerman Barat ada dinding dulu. Mereka sepakat untuk meruntuhkan dinding pembatas itu. Mereka berbaur kembali. Mereka berpelukan tepat saat dinding itu diruntuhkan. Kita harus meruntuhkan dinding terbesar buatan kita sendiri. Adanya di mana dinding itu? Di sini. Dan selama ini kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Itu kegagalan kita. Makanya nafs diri kita itu ada dua. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam nafs, dalam diri Anda itu ada dua yang selalu berperang. Satu pikiran, yang kedua kesadaran. Mana yang akan menang? Siapa yang akan menang? Pikiran atau kesadaran? Siapa yang akan menang? Yang akan menang adalah yang selalu kamu kasih makan. Kalau yang dikasih makan terus pikiranmu, pikiranmu akan dominan. Tapi kalau yang dikasih makan kesadaranmu, kesadaran akan dominan. Ketika kesadaran dominan, dia akan mengendalikan pikiran. Ketika pikiran dominan, dia akan mengendalikan kesadaran. Sudah kesadarannya rendah, pikirannya dominan. Sudah, kamu akan dikendalikan oleh pikiranmu sendiri.
Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran disebut tidak bisa berpikir. Paham? Jadi berpikir itu bukan ngitung utang, menjumlahkan uang, itu bukan berpikir, hitung-hitung. Ngitung duit, takut hilang, hitung itu. Itu bukan berpikir. Berpikir artinya adalah mengendalikan pikiran, supaya pikiran bisa digunakan. Makanya orang bijak mengatakan pikiran itu adalah pelayan yang terbaik, tetapi dia majikan yang sangat berbahaya. Jadi pikiran itu pelayan yang terbaik kalau bisa mengendalikannya. Tapi dia ketika tidak dikendalikan dan justru mengendalikan kita, dia akan menjadi majikan yang sangat berbahaya. Orang yang cancer, tumor, macam-macam penyakit fisik, semua sudah ditemukan. Asal muasalnya adalah pikiran. Pikiran ada dua, ada pikiran sadar disebutnya short term memory, ada pikiran bawah sadar disebutnya long term memory, itu bahasa psikologi, gaul dikit. Nah, pikiran sadar itu short term memory, memori jangka pendek. Pikiran bawah sadar long term memory, memori jangka panjang. Kapan sesuatu yang kita ingat itu bisa jebol memasuki pikiran bawah sadar? Tepat ketika ada pengulangan atau dalam arti repetisi. Contoh, kita pernah disakiti oleh orang lain, walaupun sebetulnya sakit hati itu bukan urusan orang, urusan kamu, karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Kan itu sakit hati sumbernya kamu, bukan orang. Duh, sakit hati, ya salah sendiri. Hati mau sakit atau tidak sakit kan urusanmu. Mau didengar atau tidak didengar urusanmu. Dimasukkan hati atau tidak kan urusanmu, bukan urusan orang. Dan kita tidak bisa mengendalikan orang. Taruhlah kita sakit hati, taruhlah sakit hati walaupun salah kita. Nah, sakit hati yang ditimbulkan oleh orang itu diingat sekali, itu masih di pikiran sadar. Diingat 2 kali mungkin masih di pikiran sadar, tapi diingat berulang kali jebol masuk ke alam bawah sadar, jadi long term memory, jadi memori jangka panjang. Setiap ada stimulus dari luar, dia akan keluar aslinya. Ini, aduh subhanallah ya, kalau kita mengerti mekanisme pikiran luar biasa. Makanya laki-laki dan perempuan beda cara berpikirnya. Makanya kalian harus saling mengenal, supaya ketika berumah tangga bisa menerima dan menghargai perbedaan, terutama perbedaan cara berpikir. Siapa yang membedakan cara berpikir laki-laki dan perempuan? Allah. Karena kalau sama nggak lucu dipersatukan. Kalau sama kita tidak akan belajar. Justru kita disatu kasurkan, satu dapurkan, disatukan dalam satu bangunan namanya rumah tangga itu. Tujuan utamanya latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan saya beda. Makanya laki-laki itu dulu dari planet Mars, perempuan itu dulu dari planet Venus. Jadi dari planet yang berbeda. Nah, saat itu laki-laki ketika tinggal di planet Mars, mereka kemudian sibuk bikin teropong, teleskop, untuk mengamati para penduduk di planet Venus. Karena diamati dari planet Mars, ternyata di Venus banyak yang cantik. Ternyata di Venus banyak yang lucu-lucu. Fisiologinya berbeda dengan kami-kami yang ada di Mars. Begitu kata penduduk Mars. Akibatnya apa? Akibatnya dari Mars mereka menyiapkan pesawat, terbanglah ke planet Venus. Sesampainya di planet Venus, penduduk Mars masih merasa dia penduduk Mars.
Penduduk Venus juga masih merasa penduduk Venus. Jadi di situ waktu di Venus mereka masih saling menghormati dan menghargai perbedaan. Masih sadar kalau mereka berbeda. Tetapi waktu telah mengubah mereka, akhirnya mereka ya tertarik karena beda pasangan, beda jenis kelamin. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menikah. Di mana menikahnya? Di Venus. Nah, setelah menikah, kemudian mereka itu pergi tamasya ke bumi ini. Sesampainya di bumi, nah si pasangan ini sudah lupa asal muasalnya. Waktu di Venus masih ingat, yang Venus sadar kalau penduduk Venus, yang Mars sadar penduduk Mars. Begitu nyampe di bumi, dua-duanya sudah hilang ingatan. Lupa kalau mereka dari planet yang berbeda. Disitulah mulai berantem. Saling memaksakan perbedaan supaya sama. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus nurut sama aku. Kata yang satu lagi, aku sayang padamu asal kamu ngikut aku. Wah, mulai itu ya, pada berantem tuh. Di mana? Berantemnya di sini, di bumi, karena lupa kalau mereka berbeda. Makanya cara berpikir laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu logika dengan rasanya tidak bisa nyampur, karena otak kiri dan otak kanan laki-laki tidak punya corpus calomus. Kalau perempuan, otak kiri dan otak kanannya punya corpus calomus, sehingga perempuan itu kalau berpikir nyampur, mana logika mana rasa, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Makanya kalau laki-laki kenal perempuan, ketika perempuan punya masalah, sebetulnya perempuan itu sangat mudah. Ketika perempuan punya masalah, perempuan tidak butuh solusi, hanya butuh didengar saja. Yang ajaib, perempuan itu didengar saja sudah solusi. Ngerti nggak kalian sebelah sini? Ngerti? Gak ngerti-ngerti kalian itu. Perempuan itu cuma perlu didengar saja. Sudah, kalau lagi ngomong biarkan, karena mereka ini perlu bicara 23.000 kata sehari. Ini saya lagi ngebela kalian nih yang sebelah sini. Nah, sekarang saya mau belain di sebelah sini. Laki-laki itu cara berpikirnya itu beda dengan perempuan. Laki-laki itu otak kiri dan otak kanannya tidak punya jembatan. Oleh karena itu maka laki-laki logika dan rasanya itu tidak bisa gabung. Jadi kalian yang sebelah sini pasti kalau mengeluhkan laki-laki, pasti kata-katanya, kok suami gua gak berperasaan banget. Padahal yang sebelah sini juga kalau ngeluhin kalian, kok istri gua tidak ngerti banget. Yang satu mengatakan suaminya tidak berperasaan banget, yang satu mengatakan istrinya tidak ngerti banget. Karena yang ini ukurannya logika, ini ukurannya rasa. Gak bisa ketemu. Tapi kalau saling mengenal, lita'arofu, akan ketemu. Oh, ternyata Tuhan hebat. Yang namanya pasangan itu pasti kiri kanan disatukan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Disitulah akan terjadi sakinah, mawadah, warohmah. Kalian kan ngasal aja kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah. Ngerti juga kagak, tapi kalau ngedoain orang selalu begitu. Ya semoga keluarganya samawa. Saya juga nggak ngerti dulu samawa merek kompor apa gitu.